May the 14th, 1998. History will remember this as the day that Jakarta, one of Asia's great cities, was sacked by its own people. Saya mengimbau kepada umat Islam dan masyarakat luas untuk membatalkan aksi Hari Reformasi di Jakarta pada pagi hari ini. 20 Mei 1998, sehari sebelum Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden, situasi Jakarta sangat mencekam. Tentara di mana-mana, setiap ujung ruas jalan-jalan sekitar kawasan Monas, Istana Merdeka, Bina Geraha, Jalan Cendana, Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, dan Jalan Rasuna Said dijaga ekstra ketat oleh aparat keamanan. Meski jalanan sangat lengang, tapi barikade berduri dipasang aparat untuk mengantisipasi demonstran. Pasukan Kopassus, Marinir, dan juga Kostrad menggelar puluhan tank dan panser, serta berbagai jenis senjata. Bukan hanya kendaraan bermotor yang dilarang memasuki daerah terlarang itu, tapi juga para pejalan kaki. Sebagian besar masyarakat menghentikan kegiatan bisnis dan kantornya sehingga banyak jalan yang lengang. Rangkaian kerusuhan yang menuntut Presiden Soeharto mundur telah meluluh lantakkan Jakarta seminggu sebelumnya. Bermula dari peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa universitas itu pada 12 Mei 1998, kemudian disusul kerusuhan sehari setelahnya, 13 Mei sampai 15 Mei. Kerusuhan berkobar di Jakarta yang kemudian menjalar ke kota-kota lainnya. Hari itu menjadi semakin mencekam karena tersiar kabar beberapa hari sebelumnya bahwa mahasiswa dengan dipimpin Amin Rais akan melakukan long march memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Silang Monas. Sejak dini hari di tanggal 20 Mei itu, akses menuju Monas diblokir oleh aparat menggunakan kawat berduri untuk mencegah massa memasuki kompleks Monas. Panser-panser dan tentara bersenjata lengkap berjaga di kawasan Monumen Nasional itu. Nampaknya bentrokan antara aparat keamanan dengan mahasiswa tidak dapat dihindari jika long march itu benar-benar terjadi. Untunglah di pagi hari itu Amin Rais mengumumkan pembatalan acara tersebut. Malam sebelumnya Amin Rais menerima telepon dari seorang perwira tinggi di Mabes ABRI. Perwira tinggi itu mengaku telah diminta untuk menghentikan aksi massa tersebut. Hal yang ditakutkan jika acara di Monas dilanjutkan akan berakibat fatal dan bisa membuat kekacauan. Tak tanggung-tanggung, jenderal itu mengatakan bahwa tentara tak akan segan menggunakan cara pembubaran paksa seperti peristiwa Tiananmen. Tragedi yang dikenal dunia dengan foto ikonik mahasiswa yang menghadang tank. Peristiwa yang terjadi di Cina pada tahun 1989 ini mengakibatkan hampir 250 orang meninggal dunia, termasuk tentara. Petinggi TNI tersebut meminta Amin Rais membatalkan agenda jika tidak ingin terjadi banyak korban jiwa berjatuhan. Usai menerima telepon, Amin Rais segera menyampaikan kepada para mahasiswa yang menguasai gedung DPR MPR tentang pembatalan aksi di Monas. Dia tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Dini hari 20 Mei itu sekitar jam 2 pagi, Amin Rais datang ke Monas untuk memastikan situasi di sana. Sesampainya di Monas, dia melihat kawat berduri dan para tentara juga panser-panser sudah berjejer memagari Monas. Melihat kondisi tersebut, menjelang subuh, Amin Rais dan sejumlah tokoh reformasi lainnya segera mengadakan konferensi pers. Mereka kemudian memindahkan lokasi peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke gedung DPR MPR. Yang memang sudah dikuasai mahasiswa sejak tanggal 18 Mei 1998. Di hari yang sama, sekitar jam 2.30 siang,
para Menteri Soeharto di bidang Equine di bawah koordinasi Menko Equine Ginanjar Kartasasmita melakukan pertemuan di gedung Bappenas. Mereka berdiskusi tentang rencana Presiden Soeharto untuk membentuk Kabinet Reformasi. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak bersedia menjabat dalam Kabinet Reformasi bentukan Soeharto itu. Ada 14 menteri yang mengundurkan diri. Beberapa di antaranya adalah Akbar Tanjung, Hendro Priyono, Ginanjar Kartasasmita, dan Tantri Abeng. Hanya ada 2 menteri yang tidak mengundurkan diri dan menunggu pengumuman Kabinet Reformasi. Mereka adalah Menteri Keuangan Fuad Bawazir dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Bob Hasan. Pengunduran diri para menteri itu adalah sesuatu yang tidak diduga oleh Soeharto dan menjadi pukulan telak baginya. Selama 3 dekade memerintah, tidak pernah ada menteri yang berani menolak permintaannya. Awalnya keputusan mundur para menteri itu akan disampaikan secara lisan kepada Soeharto. Namun niat itu dibatalkan dan disampaikan lewat sepucuk surat. Jam 8 malam, surat itu disampaikan kepada Soeharto lewat Kolonel Sumarjono. Saat menerima surat tersebut, Soeharto langsung masuk ke kamar dan membacanya. Mendapati isi surat tersebut, Soeharto merasa terpukul dan ditinggalkan. Terlebih, dari 14 menteri yang menandatangani surat itu, diantaranya adalah orang-orang yang pernah diselamatkan oleh Soeharto. Soeharto tak pernah menduga akan dikhianati oleh orang-orang terdekatnya itu. Surat itu juga membuat Soeharto semakin terpukul karena dalam alinea pertama tertulis bahwa 14 menteri itu tidak hanya menolak masuk Kabinet Reformasi. Mereka bahkan secara implisit meminta Soeharto untuk mundur. Malam itu adik Soeharto, Probo Sutejo, datang ke rumah kakaknya. Cendana amat sepi di malam itu. Probo Sutejo memberanikan diri untuk masuk dan melihat Soeharto sedang bersama putrinya, Siti Hardianti Rukmana atau biasa dipanggil Mbak Tutut, duduk di ruang tamu. Dia langsung duduk bergabung dan mencoba memberikan semangat untuk kakaknya itu. Namun, Tutut memintanya untuk tidak lagi berupaya meluruskan keadaan. Tutut menyodorkan surat pengunduran diri 14 menteri ke hadapannya. Saat itu, Tutut mengatakan bahwa ayahnya sudah bulat untuk mundur. Dalam buku Memoir Romantika Probo Sutejo, Saya dan Mas Harto, Probo Sutejo mengungkapkan bahwa malam itu Soeharto tampak gugup dan bimbang. Kekecewaan Soeharto bertambah ketika mendengar kabar bahwa Wakil Presiden B.J. Habibie menyatakan bersedia menggantikannya sebagai presiden. Soeharto mengeluhkan sikap Habibie. Dia tidak habis pikir Habibie berubah dalam tempo singkat, padahal sebelumnya menyatakan tak sanggup menjadi presiden. Ini membuat kakak saya sangat kecewa. Hari itu juga dia memutuskan untuk tidak mau menegur atau berbicara dengan Habibie. Begitu ungkap Probo Sutejo. Malam itu Habibie menelpon Soeharto, namun pemimpin Orde Baru itu enggan berbicara. Cerita tentang Habibie menelpon Soeharto pada malam itu juga dikonfirmasi oleh mantan Ketua MK Jimli Asidik yang pada waktu itu ada di kediaman B.J. Habibie. Bagi Probo Sutejo, suasana ruang tamu Cendana malam itu tidak akan pernah dia lupakan. Dengan wajah redup namun tenang, Soeharto mengatakan dengan lirih, "Saya akan mengundurkan diri." Malam itu juga Soeharto kemudian melakukan pertemuan dengan 3 mantan wakil presiden, Umar Wirahadikusuma, Sudarmono, dan Tri Sutrisno. Setelahnya, sekitar jam 11 malam, Soeharto memanggil juru tulisnya Yusril Iza Mahendra, Mensesnek Saadillah Mursid, dan Panglima Abri Wiranto. Soeharto menyampaikan bahwa dirinya sudah bertekad dan bulat hati memandatkan kekuasaan kepresidenan kepada wakilnya B.J. Habibie. Setelah Wiranto menyepakati keputusan Soeharto lantas memanggil B.J. Habibie. 20 menit setelah melakukan perbincangan dengan Soeharto sekitar pukul 23.20, Yusril Iza Mahendra kemudian menemui Amin Rais dan menyampaikan bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatannya sebagai presiden. Amin Rais kemudian menjawab dengan bahasa Inggris bahwa memang sudah seharusnya Soeharto mengundurkan diri.
Keesokan harinya, 21 Mei 1998, tepat jam 9 pagi, Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Spontan, para mahasiswa yang telah beberapa hari menduduki gedung MPR DPR di Senayan bersorak kegirangan. Sebagian dari mereka bahkan menceburkan diri ke dalam kolam menyambut euforia reformasi atas lengsernya rezim Orde Baru. Tahta The Smiling General yang bercokol selama 32 tahun akhirnya runtuh dan disambut gegap gempita oleh rakyat. B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto kemudian melakukan sejumlah perombakan di bidang militer. Pada 22 Mei 1998, jam 6 pagi, Habibie memutuskan Panglima ABRI Jenderal Wiranto menjabat sebagai Menhankam. Habibie juga melengsarkan Prabowo Subianto yang saat itu menjabat Pangkostrat. Setelah lengser sebagai presiden, Soeharto lebih sering mengurung diri di cendana. Dia enggan bertemu meski petinggi militer dan bekas anak buahnya berusaha untuk bertemu. Pada Juli 1998, 2 bulan setelah dia mundur, Soeharto mengumpulkan keluarga cendana di Puri Retno, Anyer, Banten. Usai makan di pinggir pantai, Soeharto meminta anak-anak, menantu, dan cucunya menerima kondisi pahit dan berusaha untuk tabah melaluinya. Biarlah sejarah yang mencatat. Dengan hati bersih, saya sudah memimpin dan memajukan negeri ini. Kalau masih ada hujatan, mari diterima dengan ikhlas. Mudah-mudahan ini mengurangi beban saya di akhirat. Begitu kata Soeharto.